Kekhawatiran Gabrieli. Dengan perlahan-lahan, Gabrieli menutup pintu kamar setelah selesai mengobati luka di wajah dan lengan Elia. Dia lalu menghela napas panjang sambil memejamkan mata. Cih, kupikir kau akan menempel di keteknya Elia sampai malam. Hampir saja Gabrieli mengumpat kaget saat Lepi tiba-tiba bicara begitu dekat di samping telinganya. Sialan, menjauh dariku, bentak Gabrieli jengkel. Is, begitu saja marah. Ejek Lepi kemudian menyender di dinding. Gabrieli melengos pergi. Dia diam membiarkan saja saat Lepi mengekorinya di belakang. Ares yang malas berurusan dengan Lepi pun acuh saat gadis itu ingin menjahili tuan mudanya. Kau seharusnya tidak memancing kekesalan tuan muda Lepi. Tolong berhentilah berbuat ulah. Aku tidak mau kalau sampai terkena imbasnya. Lepi mengadu sambil memegaki hidungnya yang menabrak punggung Gabrieli saat dia mendadak berhenti melangkah. Dengan marah, Lepi memprotes tindakannya itu. Kau ini sebenarnya punya masalah apa denganku, ha? Lihat, tulang hidungku jadi bengkok kan? Gabrieli berbalik kemudian menyeringai. Dia memang sengaja melakukan hal itu untuk memberikan pelajaran pada Lepi. Cukup dengan mendengar apa yang dipikirkan oleh Ares, Gabrieli langsung tahu kalau gadis barbar ini ingin berbuat sesuatu yang buruk kepadanya. Bagus kalau cuma bengkok. Belum aku menyuruh Ares untuk membelah hidungmu menjadi 3, sahut Gabrieli dengan entengnya. Ares menghela napas. Baru saja dia membatin dan sekarang sudah menjadi korban karena keusilan Lepi. Coba saja kalau berani. Akan kuhancurkan masa depanmu sampai tidak bisa berdiri lagi. Ancam Lepi sengit. Sadar kalau perdebatannya dengan Lepi tidak akan berakhir baik, Gabrieli memutuskan untuk kembali melangkah menuju ruang kerjanya di mana Reinhard sedang menunggu. Dia harus segera tahu apa yang sebenarnya diderita oleh istrinya. Mau apa kau? Tanya Gabrieli saat Lepi mengikutinya masuk ke dalam. Apalagi memangnya? Aku juga ingin tahu apa yang terjadi pada Elia bodoh, jawab Lepi garang. His, menyusahkan. Bawa pergi wanita ini. Jika perlu, rantai kakinya di halaman belakang. Baik, tuan muda. Terdengar helaan napas kasar dari hidung Gabrieli saat Lepi dengan tidak tahu malu duduk memeluk kakinya. Yang mana perbuatannya itu membuat Ares terlihat kesal. Tuan muda, perlukah saya menyuntikkan obat bius pada wanita ini? Tanya Ares penuh nada ancaman. Mata Lepi terbelalak lebar. Mengetahui bahaya besar yang sedang mengancamnya, aku tidak boleh menyerah. Biar bagaimanapun, aku harus tahu apa yang akan dikatakan oleh dokter itu tentang penyakit Elia. Tidak perlu. Seret dan ikat dia di kursi itu, jawab Gabrieli sambil menggerakkan dagu ke arah kursi yang tak jauh dari Reinhard duduk. Gabrieli, jangan kasar seperti itu pada wanita. Biar saja kalau nona ini ingin ikut mendengar apa yang akan kukatakan. Sepertinya dia juga sangat peduli pada istrimu. Sela Reinhard sambil melirik ke arah wanita yang masih betah memeluk kaki temannya. Gabrieli tersenyum samar. Dia tidak sungguh-sungguh menyuruh Ares untuk mengikat Lepi. Gabrieli juga tahu kalau Lepi bersikap seperti ini karena khawatir pada istrinya. Dia hanya ingin membalas kebarbarannya saja. Benar apa kata dokter itu, Gabrieli? Kau mana boleh kasar pada wanita sepertiku? Atau apa, ha? Ingin membawa Elia lari dari rumah ini? Mimpi. Omel Gabrieli kesal. Lepi terkekeh. Dia bangkit berdiri kemudian menepuk pelan bagian bokongnya. Iyuh, celanaku kotor. Tolong belikan yang baru ya. Gabrieli menghela napas. Dikasih hati kau malah minta jantung. Berani sekali kau menyuruhku. Sudah, tinggal belikan saja, apa susahnya sih? Lagi pula kau tidak akan jatuh miskin kan kalau hanya membelikan 1 potong celana untukku. Pelit sekali, gerutu Lepi. Malas berdebat, Gabrieli segera meminta Ares untuk memesankan celana yang diminta oleh Lepi. Dia kemudian berjalan menghampiri Reinhard. Aku ikut, teriak Lepi sambil berlari ke arah 2 orang pria yang baru saja ingin mulai bicara.
Diam atau pergi dari sini, bentak Gabrieli emosi. Lepi mengangguk patuh. Dia kemudian duduk di sebelah Reinhard sambil memasang wajah serius. Apa diagnosismu tentang kejiwaan Elia? Tanya Gabrieli dengan raut wajah khawatir. Seperti yang aku katakan padamu di dalam tadi, istrimu mengalami sebuah tekanan yang cukup membekas di kejiwaannya. Sebenarnya, aku sudah melihat hal itu dari awal. Tapi aku belum berani mendiagnosis karena aku belum bertatapan secara langsung dengannya. Aku pikir dia hanya takut seperti kebanyakan orang. Siapa yang menyangka kalau ketakutannya itu memiliki alasan? Jawab Reinhard sambil menarik napas. Gabrieli dan Lepi sama-sama gusar setelah mendengar penjelasan Reinhard. Keduanya duduk dengan sangat tidak tenang. Apakah bisa diobati? Kalau bisa, bagaimana caranya? Di rumah sakit mana aku harus membawa Elia pergi? Apa yang harus aku lakukan? Tanya Gabrieli beruntun. Reinhard tahu kalau temannya ini sedang didera rasa panik setelah mengetahui keadaan istrinya. Dengan sabar, Reinhard menepuk bahunya untuk membuat Gabrieli tenang. Gab, temanmu ini adalah seorang psikolog. Kalau diizinkan, aku yang akan menangani kejiwaan istrimu. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Prioritasku hanyalah sebatas dokter dan pasien, tidak lebih dari itu, ucap Reinhard cepat saat Gabrieli ingin melakukan protes. Lepi yang sejak tadi hanya duduk diam, akhirnya ikut membuka suara. Dokter, separah apa keadaan Elia sekarang? Jujur saja, meskipun dia bodoh, dia tidak akan bersikap kurang ajar seperti ini, sekalipun pada orang yang telah menghinanya. Gelagatnya tadi benar-benar membuatku takut. Bagaimana kalau dia mengambil keputusan yang salah? Bunuh diri mungkin? Lepi, bicara apa kau? Amuk Gabrieli. Reinhard melerai. Dia mencoba meredam kemarahan Gabrieli dengan memberinya banyak penjelasan. Gabrieli, tahan dulu emosimu. Yang dikatakan oleh Nona ini tidak salah. Panggil Lepi saja biar gampang. Sela Lepi sambil menyimak dengan seksama. Kalau begitu, kau panggil aku Reinhard. Brengsek, aku menyuruhmu kemari bukan untuk mendengar perkenalan kalian. Yang menggelikan ini, Reinhard, kau jelaskan sekarang, atau kupindah tugaskan ke tempat paling terpencil di dunia ini. Ancam Gabrieli menunjuk dada Reinhard sambil menggerakkan giginya. Jakun Reinhard bergerak naik turun menelan ludahnya sendiri setelah mendengar ancaman yang dilontarkan oleh Gabrieli. Dia tahu kalau saat ini Gabrieli tidak sedang bercanda. Reinhard berdehem. Yang dikatakan Lepi ada benarnya, Gab. Orang yang kejiwaannya terganggu tidak akan sadar dengan apa yang mereka lakukan. Contohnya, saat istrimu ketakutan, lalu dia dipaksa untuk tetap berada di sekitar objek yang membuatnya merasa tertekan. Tidak menutup kemungkinan, dia akan melukai dirinya sendiri dengan harapan melindungi diri. Dan jika hal ini terjadi di keramaian, istrimu bisa saja lari menabrakkan diri pada kendaraan yang sedang melintas. Atau bisa juga dia melompat ke dalam jurang ataupun sungai. Tapi semua itu tergantung dari level penyakit yang dialami oleh penderitanya sendiri. Kebanyakan yang seperti itu terjadi pada pasien yang tidak menerima perawatan. Dalam artian kejiwaannya akut, dibiarkan begitu saja tanpa memberi tindakan yang tepat. Napas Gabrieli dan Lepi tercekat. Tanpa sadar keduanya saling menatap. Gabrieli, kau harus menyembuhkan Elia. Tidak gila saja sudah membuatku stres. Bagaimana kalau dia benar-benar gila? Aku bisa mati berdiri, ucap Lepi ketakutan. Astaga, wanita ini lucu sekali. Dia masih bisa bercanda dalam keadaan genting. Menggemaskan. Gabrieli diam mengabaikan pertanyaan Lepi dan juga apa yang sedang dipikirkan oleh Reinhard. Pikirannya sibuk membayangkan seandainya Elia benar-benar melakukan hal seperti yang dikatakan oleh temannya. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Tanya Gabrieli cemas. Untuk saat ini, aku belum bisa mengambil tindakan apapun karena pertemuan kami hanya akan memperburuk kondisi mentalnya. Tolong kau lakukan pendekatan dan beri kenyamanan supaya istrimu mau mengatakan apa yang telah terjadi. Baru setelah itu, aku akan memilih metode yang tepat untuk menyembuhkannya. Jawab Reinhard. Gabrieli mengangguk.
Dia pasti akan melakukan semuanya demi kesembuhan Elia, istri kecil yang sedang sakit. Kau tunggu di sini dulu sampai Elia bangun. Minta perawat wanita untuk mengecek kondisi perutnya nanti, ucap Gabrieli kemudian beranjak dari duduknya. Lepi yang melihat kalau Gabrieli sudah ingin pergi segera memanggilnya. Tunggu dulu Gabrieli, bolehkah aku turut andil dalam masalah pendekatan ini? Aku ingin Elia sembuh secepatnya. Gabrieli diam memikirkan perkataan Lepi. Setelah menimang-nimang, dia akhirnya menyetujui keinginannya itu. Asalkan itu tidak membahayakan Elia, aku mengizinkanmu. Lepi menarik napas lega. Dia tidak bicara apapun lagi setelah Gabrieli dan Ares keluar dari ruangan itu, mengabaikan keberadaan Rehat yang sejak tadi diam-diam terus mencuri pandangan ke arahnya. Pemeriksaan. Elia menggenggam erat tangan Lepi saat beberapa perawat wanita berjalan masuk ke dalam kamar. Napasnya tampak tak beraturan, dengan bola mata yang bergerak gelisah sambil menatap ke arah pintu. Tenang Elia, tidak akan ada dokter yang masuk kemari, ucap Lepi berusaha menenangkan Elia. Aku takut sekali kak, aku benar-benar sangat takut, cicit Elia dengan suara bergetar. Lepi menatap sendu ke arah teman kecilnya. Tadi, dia dan Gabrieli telah membuat kesepakatan kalau yang akan menemani Elia diperiksa adalah dirinya. Lepi sebenarnya sadar kalau dia sudah masuk ke dalam rumah tangga Gabrieli dan Elia. Namun dia melakukan hal ini bukan dengan niat yang buruk. Elia sudah seperti magnet yang menarik Lepi untuk terus mendekat. Dia merasa seolah-olah ada ikatan batin di antara mereka berdua. Permisi Nyonya Elia, bisakah kita memulai pemeriksaannya? Tanya perawat dengan suara yang sangat lembut. Sebelum masuk kemari, para perawat sudah mendapat wejangan dari Rehat, dokter kepala mereka. Para perawat diminta untuk bicara selembut mungkin pada istri pemilik rumah yang sedang mengalami trauma. Kak Lepi, tolong aku, bisik Elia panik. Mata Lepi membulat melihat wajah Elia yang semakin memucat. Tahu kalau kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk Elia tetap periksa, Lepi segera memikirkan cara agar ketakutan Elia bisa teralihkan. Dia lalu teringat dengan obrolan saat mengantarkan Elia pulang ke kontrakannya dulu. Elia, kau ingin pergi ke taman bermain tidak? Tanya Lepi. Ayo Elia, alihkan rasa takutmu. Kau pasti bisa sayang. Elia menatap Lepi sejenak. Dia kemudian mengangguk pelan. Aku ingin. Lepi mengangguk lega. Dia kemudian melirik ke arah perawat, memberi tanda agar mereka segera memeriksa Elia saat pikirannya teralihkan. Kalau begitu, kau berbaring dulu ya. Aku akan memperlihatkan padamu seperti apa suasana di taman bermain, bujuk Lepi. Dengan sabar, Lepi membantu Elia berbaring di ranjang. Dia tersenyum sedih melihat tangan Elia yang masih gemetar tanpa mau melepaskan pegangan di lengannya. Elia, lepas dulu tanganku. Kalau seperti ini, bagaimana caranya aku mengambil ponsel? Jangan tinggalkan aku, Kak. Bagaimana kalau dokter yang tadi datang kemari? Dia... Tenang Elia, kendalikan rasa takutmu. Lihat, di sini tidak ada dokter. Hanya ada kita dan para perawat. Tenang ya. Kalau dokter itu berani masuk kemari, maka aku akan langsung menyuntikkannya dengan racun, ucap Lepi memotong perkataan Elia. Mata Elia mengerjap. Dia begitu salut akan keberanian Lepi. Benar, kakak akan menyuntik dokter itu dengan racun. Iya benar Elia. Jadi kau jangan takut lagi, oke? Jawab Lepi meyakinkan. Mana racunnya? Tanya Elia penasaran. Racunnya ada pada perawat, iya kan? Jawab Lepi gelagapan kemudian melemparkan pertanyaan pada perawat. Mulut Lepi komat-kamit meramalkan doa, berharap agar perawat ini bisa tanggap pada perkataannya barusan. Benar Nyonya, racun itu ada pada saya. Ini, jawab perawat sambil menunjukkan jarum suntik yang sudah siap dengan cairan berwarna biru. Elia menarik napas lega karena ternyata Lepi tidak berkata bohong. Meski takut, Elia dengan perlahan melepaskan pegangannya. Setelah tangannya terlepas, Lepi segera keluar untuk mengambil ponselnya yang berada di kamar tamu. Di depan pintu kamar, dia dihadang oleh Gabrieli dan Rehat.
Ada juga Ares dan Nun yang juga sedang menunggu di sana. Bagaimana Elia? Apa dia bersedia untuk diperiksa? Tanya Gabrieli cemas. Masih perlu sedikit waktu untuk membujuk istrimu. Dia masih tidak percaya pada perawat meskipun aku sudah mengatakan kalau aku akan membunuh Rehat dengan menyuntikkan racun ke tubuhnya. Jawab Lepi. Setelah bicara seperti itu, Lepi dengan cepat pergi dari sana, membiarkan semua orang diam tercengang setelah mendengar kata-katanya barusan. Gabrieli, apa wanita itu psikopat? Bagaimana bisa dia mengatakan hal mengerikan dengan begitu santai? Tanya Rehat shock. Itu masih mending. Ares pernah mendapatkan hal yang lebih mengerikan lagi dari ini. Jawab Gabrieli sambil memijit pelipisnya. Rehat menoleh ke arah Ares, sadar kalau dirinya kembali menjadi sasaran. Dengan cepat dia membuang muka. Apa yang dia katakan padamu, Res? Tanya Rehat penasaran. Jangan bahas hal itu. Jawab Ares singkat. Kenapa? Apa Lepi mengancam akan memecahkan biji-bijian yang ada di tubuhmu? Tanya Rehat berusaha menebak. Ares menghela napas. Hari ini nasibnya sial sekali. Ya, itu yang dia katakan. Apa kau puas? Hahaha. Tawa Rehat terhenti saat Lepi melintas melewati mereka tanpa bicara apapun. Dia berlalu sambil membawa ponsel di tangannya. Tak sabar ingin segera tahu kondisi istrinya, Gabrieli akhirnya menerobos masuk ke dalam kamar. Dia tersenyum saat Elia melihat ke arahnya. Kak Yel, panggil Elia. Iya sayang, ini aku. Bagaimana keadaanmu sekarang? Tanya Gabrieli sambil duduk di sebelah istrinya. Lepi diam mendengarkan percakapan Gabrieli dan Elia. Tangannya sedang sibuk mengotak-atik ponsel mencari video tentang taman bermain. Dapat, lihat Elia, seperti inilah tempat yang akan kita kunjungi nanti. Teriak Lepi sambil menunjukkan video pada Elia. Dengan sangat antusias, Elia melihat video di ponsel Lepi. Matanya sampai tidak berkedip saking takjubnya. Karena selalu hidup dalam kemiskinan, baru sekarang ini Elia bisa melihat dengan jelas seperti apa bentuk ponsel. Dia sebenarnya sangat ingin memegang ponsel ini, tapi dia tidak berani. Elia takut kalau Lepi akan mengamuk jika benda mahal miliknya disentuh sembarangan oleh orang lain. Semiskin itukah hidupmu? Sampai-sampai kau begitu penasaran ingin menyentuh ponsel. Gabrieli mengangguk ke arah perawat saat Elia tengah larut menonton video. Dia dengan cepat menggenggam tangan Elia karena dia sedikit bereaksi saat perawat membalurkan gel di perutnya. Tidak apa-apa, ada aku di sini. Apa videonya bagus? Tanya Gabrieli. Elia terus melihat ke arah tangan perawat yang sedang menempelkan suatu benda ke atas perutnya. Dia menoleh saat Lepi menambah volume suara pada video itu. Elia lihat, ada kuda berputar dan bialalang. Kau mau naik ini tidak? Tanya Lepi. Mau. Jawab Elia dengan mata berbinar. Gabrieli tersenyum. Dengan sayang dia membelai kepala istrinya sambil terus mengawasi pekerjaan para perawat. Gabrieli, setelah ini aku dan Elia akan pergi ke taman bermain. Kita akan bermain di sana sampai puas. Benar kan Elia? Elia mengangguk senang. Dia seperti melupakan rasa takut yang dirasakannya tadi. Iya Kak El, boleh kan? Lepi berdeham keras memberi kode agar Gabrieli tidak menolak permintaan Elia. Dasar gadis licik. Iya boleh, tapi setelah kau selesai diperiksa ya, ucap Gabrieli memberi kelonggaran. Padahal sesungguhnya, Gabrieli sangat tidak rela ada orang lain yang melihat kecantikan istrinya. Saat dia sedang gundah, tiba-tiba saja sebuah ide tercetus di kepalanya. Dia lalu tersenyum. Iya kak, terima kasih, sahut Elia senang. Gabrieli mengangguk. Dia melihat ke arah perawat yang sedang merapikan pakaian Elia. Permisi Tuan Muda, bolehkah saya mendiskusikan hasil USG ini dengan dokter kepala terlebih dahulu? Tanya perawat. Katakan pada Rehat, aku akan segera datang menemuinya, ucap Gabrieli. Baik Tuan Muda, kalau begitu saya pamit. Lepi dan Gabrieli menarik napas lega karena akhirnya Elia berhasil diperiksa. Mereka lalu menatap ke arah Elia yang sedang fokus melihat video di mana seorang anak kecil tampak sedang memakan permen kapas yang berwarna merah muda. Kau ingin makan ini? Tanya Gabrieli sambil mengusap pipi istrinya sayang. Iya, sejak dulu aku selalu bermimpi ingin pergi ke taman bermain
kemudian membeli permen kapas sebanyak-banyaknya, jawab Elia tanpa mengalihkan pandangan dari layar ponsel. Wajah Gabrieli dan Lepi langsung dipenuhi awan mendung begitu mendengar kejujuran yang diucapkan oleh Elia. Kalau begitu, bersiaplah. Lepi akan menemanimu pergi bermain sepuasnya di sana. Beli apapun yang kalian mau, dan berjanjilah pulang dengan membawa senyuman manis untukku. Bisa? Ucap Gabrieli dengan suara yang sedikit parau. Sedih. Gabrieli begitu sedih dengan nasib Elia sebelum dia mengenalnya. Bisa, Kak, tapi apa benar-benar boleh pergi? Tanya Elia memastikan. Tentu saja boleh. Kenapa memangnya? Tanya Gabrieli balik. Kira-kira Kak Iel bangkrut tidak ya kalau aku mau menaiki semua permainan yang ada di sana? Sayang, jangan pikirkan apapun. Hari ini kau harus bahagia, oke? Dan jangan membantah, ucap Gabrieli sambil menempelkan satu jarinya di bibir Elia. Lepi tersenyum samar melihat betapa patuhnya Elia pada perintah suaminya. Dia bangga sekaligus takjub. Lepi, tolong bantu istriku bersiap. Aku harus segera pergi menemui Rehat untuk membahas hasil pemeriksaan Elia tadi. Dan ini kartu untuk kalian. Pinnya tanggal lahir Elia, ucap Gabrieli sambil memberikan black card pada Lepi. Sayang, aku pergi dulu ya. Maaf tidak bisa menemanimu, bersenang-senanglah bersama Lepi. Aku akan menunggumu di rumah. Pamit Gabrieli kemudian mencium kening istrinya lama. Pipi Elia merona mendapat perlakuan yang begitu manis dari suaminya. Dan itu semua terjadi di hadapan Lepi. Gabrieli yang melihat istrinya malu-malu terkekeh lucu. Dia kemudian pergi meninggalkan Lepi dan istrinya di dalam kamar.